Jadi transformasi digital yang semakin masif, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 kemarin itu ternyata memang bagai pedang bermata dua ya. Ya. Di satu sisi itu merupakan suatu hal yang positif karena mendorong bisnis-bisnis atau industri-industri tertentu termasuk di sektor keuangan untuk semakin masif lagi mengembangkan teknologi digitalnya gitu kan. Dan itu juga sangat berimpact bagus gitu ya kepada bisnisnya mereka gitu dengan penetrasi yang lebih luas, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif gitu. Tapi di sisi lain, transformasi digital ini juga semakin memudahkan orang untuk melakukan sesuatu secara digital gitu. Termasuk juga orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip penjahat cyber lah gitu ya. Oknum-oknum Iya, ya? karena memang dengan adanya perkembangan teknologi ini kan nggak semuanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif gitu ya. Pasti ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan ini sebagai suatu hal yang negatif gitu. Dan ternyata berdasarkan penelitian yang ada gitu ya, di sektor keuangan ini ternyata 300 kali lebih rentan untuk dibobol secara cyber karena memang apa, keamanannya masih relatif lebih minim gitu. Kenapa minim? Karena memang investasi di cyber ini sangat mahal gitu. Jadi nggak semua institusi keuangan kita sebut gitu ya, memiliki keamanan cyber yang mumpuni mungkin gitu kan. Proteksinya mungkin dari segi Proteksinya protection ya? gitu, karena memang ya untuk invest cyber security itu sangat mahal sekali gitu ya. Jangankan untuk infrastrukturnya, kayak untuk asuransi cybernya aja masih banyak yang belum terlalu banyak pakai gitu di Indonesia gitu ya untuk hal yang seperti itu gitu. Jadi ini memang menjadi concern yang harus dipikirkan ke depannya seperti apa. Tapi memang bukan berarti ya kita nggak berani lagi atau nggak mau lagi nyimpen duit di lembaga keuangan gitu ya. Tentu justru jauh lebih aman dibanding kita nyimpen di rumah gitu, apalagi kalau jumlah besar gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memilih lembaga keuangan yang prudence gitu ya, yang kita tahu Yang trusted memang lah bahasa anak sekarang trusted ya? gitu ya, keamanannya secara cyber security juga udah oke gitu ya. Kalau yang besar-besar sih relatif lebih aman lah ya, walaupun memang belakangan akhirnya kita juga ada Jebol juga berita-berita ya? gitu ya, Jadi beberapa ada yang trust jebol issue juga ya? gitu. Tapi mungkin itu kan masih dalam beberapa case itu kan kemarin yang bank-bank besar juga masih dalam penyelidikan ya, apakah benar memang ada keamanan dari bank yang dibobol atau mungkin dari nasabahnya sendiri juga bisa gitu dibobol gitu kan. Passwordnya, PIN-nya, user ID-nya gitu. Kalau memang dia lengah dalam menjaganya, bukan nggak mungkin gitu untuk dibobol. Jadi memang ya kita juga sebagai nasabah juga harus lebih hati-hati lagi gitu ya ke depannya gitu Sinta. Oke, baik. Mas, tapi kalau melihat banyaknya kasus serangan ini bagaimana ya Mas Ai melihat kalau kita lihat peran pemerintah dalam mengatasi cyber apalagi di sektor keuangan. Iya. Artinya memang secara umum begitu ya tadi yang Mas katakan apakah ini masih sangat kurang kalau misalnya kita lihat sektor-sektor jasa keuangan yang perusahaan-perusahaan besar begitu artinya dituntut untuk memberikan lebih besar lagi untuk pengamanan atau proteksi dari para nasabahnya kita Iya. sebutkan saja. Artinya ada modal yang lebih banyak untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Ini seperti apa sih? Mana nih yang ini jadi tanggung jawab siapa gitu? Ini kurang Iya, lebih sama iya. sih. Kalau dari sisi keamanan data, sebenarnya kan udah ada undang-undangnya ya, undang-undang PDP ya, undang-undang pengelolaan data pribadi. Jadi memang setiap lembaga keuangan gitu ya, atau lembaga yang memang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap nasabahnya atau konsumennya itu, memang itu sudah diikat di undang-undang, mereka harus menjaga data itu sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan data itu sampai bocor, apalagi bobol ya mereka harus bertanggung jawab. Itu udah ada undang-undangnya gitu kan. Bahkan dari sisi kementerian lembaga, itu mereka sudah membuat kayak semacam emergency response team gitu ya. Kalau misalkan ada pembobolan atau pembocoran gitu ya. Dan juga mungkin dari regulator keuangan dalam hal ini mungkin OJK gitu ya. Mereka juga setiap hari mungkin melakukan pengawasan dan juga sanksi gitu ya. Kalau memang ada lembaga keuangan yang lalai atau mungkin yang secara tanda kutip tidak baik dalam menjaga data-data nasabahnya sehingga dibobol gitu. Jadi memang secara regulasi sebenarnya sudah ada gitu perlindungan-perlindungan yang diberikan dari pemerintah maupun regulator untuk keamanan dari nasabahnya ini gitu. Tapi memang ya itu saja tidak cukup. Jadi dari sisi nasabahnya juga harus aware juga secara pribadi karena memang pembobolan ini bisa dua arah nih, bisa dari sisi lembaga keuangannya, bisa juga dari sisi nasabahnya gitu ya. Sebaik apapun lembaga keuangan ini dijaga, tapi kalau nasabahnya juga lalai atau abai ya itu bahaya juga gitu. Jadi memang awareness ini juga harus dibangun dari lembaga keuangan, dari pemerintah gitu ya, dari regulator supaya nasabah juga
menjaga data-data pribadinya jangan sampai bocor juga gitu. Karena itu akibatnya bisa fatal. Oh, Gitu. baik, artinya dari pihak bank sendiri atau mungkin dari seluruh lah begitu ya sektor keuangan ini terus meningkatkan artinya Adanya proteksinya sosialisasi ya, kali ya. protectionnya terus ditingkatkan dan juga mungkin perlu sosialisasi ya untuk masyarakat ya. Karena Iya. mungkin kita ini boleh dibilang literasinya masih belum rendah. maksimal. Masih Iya, belum maksimal karena kita betul. dapat info-info juga dari grup keluarga, grup keluarga, teman, apa segala macam, WhatsApp, WhatsApp, gitu. Iya, Dan iya, sederhana iya. aja sebetulnya informasinya. Nah, Betul. berbicara mengenai mungkin indikator hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh kita lah gitu ya Iya. sebagai artinya pengguna jasa-jasa yang ada di sektor keuangan ya, misalnya m-banking lah sebut saja gitu ya. Ini kan kita sering banget kebobolan ya. Iya. Ada beberapa kasus dan juga kejadian begitu yang sekedar terima telepon ternyata dananya hilang pemirsa. Iya. Ada juga yang pada saat terima telepon melakukan transaksi di m-banking bisa jebol juga. Jadi sebenarnya ini sudah banyak cara ya. Tapi buat kita langkah apa sih sebetulnya yang kita aduh nih kita aman nih gitu, kita merasa safe untuk melakukan transaksi di handphone kita gitu. Ciri-cirinya seperti apa nih kayaknya kalau ini udah saatnya untuk diwaspadai gitu. Ya, Artinya ada indikatornya. gejala-gejalanya deh gitu kayak apa yang nggak aman. Jadi sebenarnya kalau saya mau bilang gitu ya, kita harus tahu dulu tips yang aman untuk transaksi digital itu seperti apa sih gitu ya. Kita mulai dari situ. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tuh kita jaga benar-benar user ID, PIN, password kita itu dengan baik gitu. Dan itu kita harus buat seunik mungkin sehingga orang itu tidak mudah gitu untuk mendebak. Karena sekarang ini kan kebanyakan dulu kebanyakan orang tuh kalau PIN lah kita ambil contoh atau mungkin password gitu, tanggal lahir gitu kan, Iya. atau mungkin nama orang tua itu sangat mudah dibobol. Ternyata sekarang itu juga ada penelitian. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah sangat tidak relevan. Nah, Tanggal lahir ya? Iya. Kenapa sangat tidak relevan? Nama ibu kandung bahkan itu salah satu password yang mudah dibobol. Kenapa? Karena kita itu datanya sudah tersebar. Once kita sudah punya rekening satu atau mungkin kita pernah buka rekening tabungan atau saham atau apa, data kita itu sudah tersebar sebenarnya. Nah, tidak ada yang bisa menjamin data itu tidak bocor ke publik atau bocor kemana-mana. Makanya kita harus membedakan nih antara user ID, password, PIN ini kita harus jaga dengan baik gitu ya. Yang kedua ya kalau kita bertransaksi itu kalau bisa ya jangan menggunakan jaringan yang memang di luar jaringan pribadi kalau gitu ya. Karena memang semakin canggihnya teknologi kita bisa ditangkap gitu sinyal kita untuk mengambil user ID, PIN, password gitu. Kayak misalkan kita lagi transaksi mobile banking lah gitu ya. Kalau kita pakai WiFi itu rentan sekali kita dibobol. Untuk PIN, password itu bisa kebaca gitu. Bahkan email sekalipun gitu. Nah, gimana taunya kita itu dibobol? Kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, misalkan tiba-tiba saldonya berkurang atau mungkin tiba-tiba ada SMS banking masuk tapi bukan transaksi kita, itu tandanya memang kita udah dibobol tuh passwordnya, user ID-nya, PIN. Nah, itu kita harus segera rubah dan kita blokir rekeningnya dan kita laporkan gitu ya ke bank yang bersangkutan atau mungkin ke OJK atau ke lembaga keuangan yang bersangkutan. Karena itu sangat rentan sekali dan memang ada beberapa poin lagi yang memang harus kita jaga kayak misalkan kita harus ubah secara berkala, kita harus hafal kalau bisa transaksi terakhir di mana, posisi keuangan kita seperti apa gitu ya. Terus juga misalkan gadget kita, sekarang gadget ini udah kayak dewa ya. Kalau misalkan gadget kita tertinggal atau mungkin kita pinjamkan ke orang lain, nah itu kan bahaya sekali. Jangan kalau bisa ya. Apalagi kalau misalkan ada user ID, PIN, password ditaruh situ, wah itu bahaya sekali. Jadi memang dari diri sendiri harus ada self preventingnya juga ya supaya ini nggak terjadi gitu.